Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video ini. Perkenalkan kami dari kelompok 4 mata kuliah Rekayasa Perangkat Lunak. Pada video ini kami akan menjelaskan hasil diskusi kami mengenai sistem penjualan buku bekas online, BukuBook. Sebelumnya, anggota kelompok kami terdiri dari 4 orang, yaitu Ahmad Reza Rafiganta, Cindy Caroline, Melafifa Riniadila, dan Safira Zahra. Baiklah, kita akan masuk ke dalam bagian requirement engineering. Yang pertama akan dijelaskan oleh Melafifa Riniadila. A. Kebutuhan bisnis. Pengertian dari kebutuhan bisnis adalah keseluruhan tujuan sistem dan memperjelas kontribusi sistem terhadap keberhasilan organisasi. Berisi tentang apa yang hendak dicapai oleh bisnis. Keberhasilan diukur dengan cara mengevaluasi apakah kebutuhan bisnis yang telah dinyatakan benar-benar tercapai. Sistem penjualan buku bekas online atau BukuBook memiliki kebutuhan bisnis yaitu 1. Meningkatkan angka penjualan buku bekas hingga 50%. 2. Memperluas pasar penjualan buku bekas melalui internet. 3. Meningkatkan penghasilan dalam 6 bulan ke depan. Yang B. Kebutuhan fungsional. 1. Kebutuhan pengguna. Kebutuhan pengguna dibuat oleh customer. Kebutuhan pengguna ini berfokus pada apa yang harus dilakukan sistem supaya dapat memenuhi kebutuhan user. Sistem penjualan buku bekas online atau BukuBook memiliki kebutuhan pengguna yaitu 1. Membeli atau memesan buku. 2. Transaksi pembayaran buku. 3. Mencari buku yang akan dibeli. 4. Memilih jasa ekspedisi yang digunakan. 5. Bisa berkomunikasi dengan penjual. Bagian selanjutnya akan dilanjutkan oleh Cindy. Baiklah, saya akan melanjutkan. Yang kedua, kebutuhan fungsional. Kebutuhan fungsional merupakan suatu kebutuhan yang menyatakan perilaku yang harus ada dalam sistem perangkat lunak. Analisis kebutuhan ini perlu dilakukan supaya dapat memberikan gambaran mengenai permasalahan dan prosedur dalam pembangunan perangkat lunak. Kebutuhan fungsional biasanya berisi tentang tindakan-tindakan yang harus dilaksanakan oleh sistem tanpa mempertimbangkan batasan fisik yang menetapkan perilaku baik input, output dari sistem tersebut. Dalam menentukan kebutuhan fungsional perangkat lunak, diperlukanlah analisis luas cakupan berupa yang pertama, dokumen fitur yang tidak berhubungan dengan use case. Yang kedua, dokumen pemenuhan kebutuhan fungsional. Dan yang ketiga, dokumen prioritas tingkat tinggi yang tidak dipenuhi oleh use case. Sistem penjualan buku bekas online atau BukuBook memiliki kebutuhan fungsional sebagai berikut. Yang pertama, sistem harus dapat menampilkan informasi mengenai buku bekas yang akan dijual. Yang kedua, sistem harus menampilkan jasa ekspedisi yang dapat mengantarkan buku bekas tersebut ke lokasi pelanggan. Yang ketiga, sistem harus dapat memperlihatkan jumlah penjualan dan jumlah barang yang masih tersedia. Dan yang keempat, sistem harus dapat mengkategorikan jenis buku yang dijual pada sistem penjualan buku bekas online. Kemudian yang ketiga, kebutuhan sistem. Kebutuhan sistem merupakan sekumpulan dari kemampuan sistem serta batasan-batasannya yang dituliskan dengan detail karena menjadi kontrak antara klien dengan pembangun perangkat lunak. Adapun fungsi kebutuhan sistem yaitu end user system, staf ahli klien, developer team, dan arsitek sistem. Menurut beberapa penelitian, kebutuhan sistem merupakan faktor utama dalam kegagalan proyek perangkat lunak berskala besar, sekitar 91% dari keseluruhan proyek yang pernah dilakukan. Maka dari itu, diperlukanlah penggalian kebutuhan dengan teknik elusitasi yang dijadikan sebagai bahan review untuk menggali kebutuhan sistem yang akan dikembangkan.
Terdapat 4 paper yang menjelaskan tentang kombinasi teknik elisitasi yang dapat digunakan untuk menggali kebutuhan sistem perangkat lunak. Di antaranya, yang pertama, successful requirement elicitation by combining requirement engineering technique. Yang kedua, a situational method engineering approach to requirement elicitation workshop in the software development process. Yang ketiga, the front end of innovation, a group method for the elicitation of software requirement. Dan yang keempat, requirement elicitation using a combination of prototypes and scenario. Berdasarkan 4 paper tersebut, dapat disimpulkan bahwa teknik yang dikemukakan oleh Hanola lah yang paling sering digunakan dalam membangun perangkat lunak. Dalam melaksanakan pembangunan perangkat lunak, kita dapat menganalisa dokumen terlebih dahulu untuk menentukan ruang lingkup serta mengumpulkan informasi dasar. Setelah itu, dibuatlah daftar pertanyaan yang akan digunakan dalam interview secara personal. Selanjutnya, dilakukan brainstorming setelah informasi-informasi yang dibutuhkan telah terkumpul. Hasil dari teknik elisitasi tersebut berupa daftar kebutuhan sistem perangkat lunak yang akan dibangun. Sistem penjualan buku bekas online atau buku book memiliki kebutuhan sistem sebagai berikut. Yang pertama, sistem harus dapat menghitung jumlah pemasukan dan pengeluaran secara detail setiap tahunnya. Yang kedua, sistem harus menyediakan fitur untuk berkomunikasi antara pelanggan dengan penjual. Yang ketiga, sistem harus memberikan notifikasi kepada penjual ketika ada pelanggan yang akan membeli buku bekas tersebut. Dan yang keempat, sistem harus dapat menyimpan riwayat pesanan pelanggan dalam jangka waktu 5 tahun. Bagian selanjutnya itu adalah kebutuhan non-fungsional. Pada bagian aturan bisnis dan atribut kualitas akan dijelaskan oleh Ahmad Reza. Yang pertama adalah aturan bisnis. Menurut Business Rule Groups 1993, aturan bisnis adalah pernyataan yang mendefinisikan atau membatasi beberapa aspek bisnis. Adanya aturan-aturan bisnis ini dimaksudkan untuk menegaskan struktur bisnis atau untuk mengendalikan atau untuk mempengaruhi perilaku bisnis. Aturan bisnis biasanya dituliskan dalam dokumentasi sederhana terkait sistem yang dibangun dan menghubungkannya dengan spesifikasi kebutuhan fungsional. Sistem penjualan buku bekas online buku book memiliki aturan bisnis sebagai berikut. Yang pertama, pengguna memiliki akun yang terdaftar dan login untuk menggunakan fitur aplikasi. Yang kedua, tagihan pesanan harus dibayar dalam waktu 24 jam. Kemudian yang kedua adalah atribut kualitas. Kualitas perangkat lunak adalah pemenuhan terhadap kebutuhan fungsional dan kinerja yang didokumentasikan secara eksplisit, pengembangan standar yang didokumentasikan secara eksplisit, dan sifat-sifat implisit yang diharapkan dari sebuah software yang dibangun secara profesional. Dan 1990. Sistem penjualan buku bekas online, buku book, memiliki atribut kualitas sebagai berikut. Yang pertama, aplikasi dapat melayani minimal 200 transaksi per menit. Lalu yang kedua, proses checkout paling lama 2 menit. Untuk bagian selanjutnya itu antarmuka dan batasan akan dijelaskan oleh Safira Zahra. Selanjutnya antarmuka atau antarmuka eksternal, kebutuhan antarmuka atau interface recruitment yang menghubungkan perangkat lunak dengan elemen perangkat keras, perangkat lunak atau basis data. Sistem penjualan buku bekas online atau buku book memiliki kebutuhan antarmuka yaitu yang pertama, sistem yang digunakan pemakai untuk merekam data penjualan atau membeli. Dua, kebutuhan antarmuka pemakai untuk menyajikan dan menjurnal informasi penjualan buku bekas online. Ketiga, kebutuhan antarmuka untuk menghubungkan perangkat lunak aplikasi di bagian proses penjualan atau pembelian dengan perangkat lunak. Keempat, memperhatikan kebutuhan pembeli dalam arti membuat antarmuka yang familiar atau bersahabat. Selanjutnya, batasan. Batasan adalah ruang lingkup yang dibatasi oleh user yang disebabkan masalah yang terlalu luas yang bisa mengakibatkan user itu tidak bisa berfokus pada apa yang harus dilakukan. Oleh karena itu, batasan diperlukan agar bisa memberikan hasil yang baik.
Sistem penjualan buku bekas online atau buku book memiliki batasan, yaitu yang pertama, pembatasan waktu saat penukaran buku bekas ketika terjadi cacat pada buku. Kedua, pembatasan waktu transaksi pembayaran buku. Ketiga, pembatasan waktu riwayat pemesanan buku bekas pelanggan. Baiklah, kita masuk ke bagian yang kedua, yaitu sistem request dan feasibility analysis dari sistem penjualan buku bekas online BukuBook. Untuk bagian pertama, yaitu sistem request, akan dijelaskan oleh Ahmad Reza. Yang pertama, date-nya adalah 11 Maret 2022, kemudian description-nya, BukuBook merupakan aplikasi layanan penjualan buku bekas praktis yang menawarkan ribuan jenis buku dari berbagai jenjang, mulai dari jenjang sekolah dasar sampai perguruan tinggi. Untuk proyek sponsornya itu ada dari Cindy Caroline sebagai Vice President Business Development. Untuk bisnis need-nya, proyek ini dibangun dengan tujuan untuk yang pertama memperluas pasar penjualan buku bekas melalui layanan berbasis internet. Kemudian yang kedua meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan kepada pelanggan. Selanjutnya itu adalah business requirement. Sistem dapat mendukung penjualan buku bekas secara online dan optimal. Fitur-fitur yang harus ada pada aplikasi ini adalah yang pertama fitur pencarian produk, yang kedua adalah fitur pemesanan produk, kemudian yang ketiga adalah fitur pembayaran produk yang beragam. Kemudian ada pun business value dari ini adalah yang pertama pada intangible value, yaitu menaikkan mutu pelayanan dan kepuasan pelanggan. Kemudian yang kedua mengurangi jumlah pegawai. Yang ketiga adalah memperluas rekognisi perusahaan ke berbagai daerah melalui internet. Sedangkan untuk tangible value-nya, yang pertama adalah meningkatkan angka penjualan buku bekas dari pelanggan baru melalui internet sebesar 200 juta rupiah dan 350 juta rupiah dari pelanggan lama. Kemudian untuk yang kedua adalah mengurangi biaya operasional perusahaan berupa sewa ruko sebesar 100 juta rupiah. Selanjutnya itu adalah bagian feasibility analysis. Yang pertama adalah bagian technical feasibility yang akan dijelaskan oleh Nur Afifah Riniadila. A. Technical feasibility. 1. Familiarity with application. Yang pertama yaitu divisi pemasaran hanya memiliki sedikit pengalaman menggunakan sistem penjualan dan pemasaran berbasis internet. Yang kedua, divisi IT tidak memiliki pengalaman mengembangkan sistem penjualan buku bekas online. 2. Familiarity with technology. Divisi IT akan mengandalkan konsultan dari luar dan penyedia layanan informasi untuk mengembangkan masalah aplikasi yang ada. Ketiga, project size. Project dikerjakan oleh 4 pengembang. Yang kedua, jangka waktu project dilakukan kurang dari 1 tahun. Yang keempat, compatibility. Pelanggan telah mendukung dan mulai mengurus pembelian secara online. Bagian selanjutnya itu adalah economic feasibility yang akan dijelaskan oleh Cindy Caroline. Yang kedua, economy feasibility. Yang pertama, benefit. Diperkirakan perusahaan yang akan meluncurkan sistem jual beli buku bekas ini dapat menghasilkan pendapatan sebesar 200 juta dari pelanggan baru dan 300 juta dari pelanggan lama. Adapun pengurangan biaya sewa ruko sebesar 100 juta rupiah. Yang kedua, development cost. Untuk pengembangan sistem jual beli buku bekas, diperlukanlah tim yang bertugas untuk mengembangkan sistem jual beli buku bekas supaya dapat menjadi sistem yang lebih baik lagi. Biaya yang digunakan untuk membayar tim tersebut sekitar 200 juta per tahunnya. Yang ketiga, operational cost. Dalam pengembangan sistem jual beli buku bekas, diperlukanlah langganan domain, hosting web, cyber security, biaya internet, dan juga pengelola web, supaya sistem yang dikembangkan dapat diakses dengan aman, dan data transaksi dapat tersimpan dengan aman. Biaya operasional per tahunnya sekitar 10.516.300 dengan rincian sebagai berikut. Ini rinciannya. Selain itu, terdapat biaya modal untuk mengembangkan sistem tersebut, yaitu laptop, mouse, dan pembuatan website.
Biaya pembelian laptop dan mouse tidak diperhitungkan dalam pengeluaran karena termasuk dalam biaya investasi awal sebagai wadah untuk pembuatan sistem jual beli buku online. Biaya pengembangannya yang berupa laptop, mouse, dan pembuatan website sekitar 7.500.000. Dari data di atas dapat dihitung ROI atau Return on Investment sebagai berikut. Dengan rumus ini, dihasilkan ROI-nya 78,6%. Sedangkan perhitungan BEP atau break-even point sebagai berikut. Dengan rumus ini, dihasilkan bahwa BEP-nya adalah 35,1%. Bagian selanjutnya itu adalah organizational feasibility yang akan dijelaskan oleh Safira Zahra. Organizational feasibility dari perspektif organisasi, proyek ini memiliki risiko rendah karena tujuan dari pengembangan sistem penjualan buku bekas online ini adalah untuk mempermudah mengakses informasi-informasi mengenai penjualan buku melalui layanan berbasis internet atau online, dan memaksimalkan fungsi website dengan mengupgrade sistem menjadi online, karena meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan kepada pelanggan yang gemar membeli buku bekas, maka penjualan akan terlaksana dengan baik dan pendapatan akan meningkat. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam pembahasan SKPL. Yang pertama kita akan mulai dari pendahuluan terlebih dahulu. Untuk bagian 1.1 yaitu tujuan penulisan dokumen, 1.2 lingkup masalah, dan 1.3 yaitu definisi, istilah, dan singkatan akan dijelaskan oleh Nur Afifah Riniadila. Pendahuluan 1.1 Tujuan penulisan dokumen. Dokumen ini berisi penjelasan pemakaian dan penulisan dokumen spesifikasi kebutuhan perangkat lunak atau SKPL atau Software Requirement Specification SRS. Tujuan dari penulisan dokumen Software Requirement Specification ini adalah memberikan gambaran yang spesifik dari kebutuhan software. Spesifikasi kebutuhan tersebut termasuk dari segi perangkat lunak dan perangkat keras, untuk memberikan gambaran dan penjelasan mengenai pembuatan produk, penjelasan hal-hal yang dibutuhkan untuk pembuatan produk, termasuk kebutuhan fungsional hingga non-fungsional, dan kebutuhan antarmuka mulai dari antarmuka pengguna hingga antarmuka komunikasi. 1.2 Lingkup masalah. Buku-book adalah perangkat lunak untuk jual beli buku pelajaran bekas yang berbasis web atau online. Perangkat lunak ini dirancang dalam bahasa pemrograman PHP. Perangkat lunak ini dibuat sebagai media untuk memperluas pasar penjualan buku bekas. Perangkat lunak ini juga mempermudah pembeli dalam lingkup luar kota, bahkan luar pulau, agar bisa mendapatkan buku yang berkualitas dengan harga yang lebih terjangkau. Isi dari dokumen ini sendiri merupakan batasan atau ruang lingkup dari kebutuhan pembuatan perangkat lunak yang digunakan untuk pengelolaan sistem penjualan buku bekas online atau buku book. 1.3 Definisi, istilah, dan singkatan. SKPL atau SRS adalah spesifikasi kebutuhan perangkat lunak atau Software Requirement Specification, merupakan dokumen yang menggambarkan secara detail spesifikasi kebutuhan software dalam pengembangan proyek perangkat lunak sistem penjualan buku bekas online atau buku book. PHP, Hypertext Processor, yaitu bahasa skrip yang dapat ditanamkan atau disisipkan ke dalam HTML. User atau orang yang membeli produk yang ditawarkan. Admin adalah orang yang mengelola data dan sistem. Supervisor adalah orang yang bertugas mengupdate stok barang. Selanjutnya itu adalah 1.4 aturan penomoran, 1.5 referensi, dan 1.6 yaitu adalah deskripsi umum dokumen atau ikhtisar. Yang pertama, aturan penomoran. Penulisan dokumen SKPL ini menggunakan berbagai macam aturan penamaan dan penomoran yang berbeda-beda untuk beberapa bagian tertentu. Aturan penamaan dan penomoran yang digunakan berdasarkan hal atau bagian tersebut adalah bisa kita lihat di sini dengan berbagai macamnya. Misalkan seperti AK avail itu digunakan sebagai penomoran kebutuhan non-fungsional tentang availability,
Dan begitu juga tentang reliability, ergonomi, portability, memory, response time itu memiliki penomorannya masing-masing, seperti yang tampak pada layar. Selanjutnya itu adalah referensi. Referensi kita menggunakan referensi sebagai berikut. Selanjutnya itu adalah deskripsi umum dokumen untuk dokumen atau ikhtisar. Dokumen SKPL ini dibagi menjadi 3 bagian utama. Bagian pertama berisi penjelasan tentang dokumen SKPL yang mencakup tujuan pembuatan dokumen ini, lingkup masalah yang diselesaikan oleh perangkat lunak yang dikembangkan, definisi, referensi, dan deskripsi umum. Bagian kedua berisi tentang penjelasan secara umum mengenai perangkat lunak yang akan dikembangkan, meliputi fungsi dari perangkat lunak, karakteristik pengguna, batasan, dan asumsi yang diambil dalam pengembangan perangkat lunak. Bagian ketiga berisi tentang uraian kebutuhan perangkat lunak secara lebih rinci. Bagian selanjutnya itu adalah deskripsi umum perangkat lunak. 2.1 yaitu deskripsi umum sistem yang akan dijelaskan oleh saya. Seiring dengan perkembangan teknologi informasi yang sedemikian pesat, saat ini para pengusaha dituntut untuk dapat menyesuaikan diri dengan perkembangan tersebut. Setiap pengusaha harus lebih cekatan dalam menjalankan aktivitasnya dan harus selalu dapat melayani kebutuhan pelanggan secara maksimal. Dengan demikian, performa bisnis pun meningkat dan dapat memperluas pasar penjualan produk. Perangkat lunak yang akan dibangun diharapkan dapat memberikan efisiensi dan efektivitas dalam proses bisnis jual beli buku bekas, buku book. Implementasi perangkat lunak juga diharapkan dapat mengurangi permasalahan dalam pencatatan riwayat transaksi, waktu penukaran buku, dan lain sebagainya yang selama ini menjadi masalah dalam bisnis jual beli buku bekas, buku book. Aplikasi ini juga memiliki kegunaan yang nantinya dapat membantu user dalam mencari jenis buku dan memesan buku. Aplikasi ini berbasis web online sehingga memudahkan para konsumen untuk melakukan pemesanan ini selama adanya jaringan internet. Perangkat lunak ini dapat dijalankan oleh server pada lingkungan sistem operasi Microsoft Windows XP 7, 8, 10, dan dilengkapi web server Microsoft Personal Web Server atau PWS atau Microsoft Internet Information Server IIS dan dibangun dengan menggunakan bahasa pemrograman PHP dan MySQL. Fungsi utama dari aplikasi ini adalah yang pertama, menampilkan informasi tentang produk yang dijual. Informasi produk yang ditampilkan nantinya dapat digunakan pelanggan sebagai acuan pemesanan. Kemudian yang kedua, form inputan pelanggan. Perintah ini nantinya digunakan untuk memasukkan data pelanggan dalam sistem. Kemudian yang ketiga, menyimpan data pelanggan. Perintah ini nantinya digunakan untuk menyimpan data pelanggan di sistem. Kemudian yang keempat, pencatatan produk yang akan dibeli pelanggan. Perintah ini sebagai acuan pemesanan. Lalu yang kelima, pencatatan dan penyimpanan proses pengiriman dan keluhan pelanggan. Kemudian yang terakhir adalah update barang yang akan dijual. Selanjutnya itu adalah bagian 2.2, karakteristik pengguna. Sistem jual beli buku bekas buku book memiliki 3 jenis pengguna, di mana masing-masing mempunyai hak akses yang berbeda, yaitu sebagai user yang memanfaatkan layanan aplikasi, sebagai admin yang menjadi pihak penyedia layanan di dalam aplikasi, dan supervisor yang bertugas mengupdate barang baru. Berikut ini adalah pembagian hak akses dari masing-masing pengguna. Ada user dengan tugasnya itu adalah melihat dan memesan produk. Kemudian hak aksesnya adalah sesuai dengan yang di atas. Kemudian ada pengguna admin dengan tugasnya sebagai berikut: mengelola akun operator, mengelola database buku book. Kemudian supervisor dengan tugasnya mengupdate stok barang sesuai dengan hak aksesnya itu seperti yang ditunjukkan. Kemudian pada 2.3 itu batasan. Software ini hanya dapat digunakan untuk transaksi jual beli buku-buku pelajaran dengan rentang jenjang mulai dari sekolah dasar hingga perguruan tinggi. Kemudian yang kedua, aplikasi harus selalu terhubung dengan internet untuk digunakan. Dan kemudian yang ketiga adalah aplikasi harus berfungsi pada multiplatform seperti Windows, macOS, dan lain sebagainya. Kemudian 2.4 yaitu lingkungan operasi. Perangkat lunak pada sisi server yang dibutuhkan oleh buku book adalah untuk web server itu adalah Microsoft Windows Server 2003 Internet Information Service. Kemudian untuk scripting language-nya kita menggunakan PHP. Terus OS-nya adalah Microsoft Windows XP 7, 8, dan 10.
lalu DBMS-nya adalah MySQL, kemudian prosesornya itu Intel Core i3 6006U 2,0 GHz. Untuk perangkat lunak dari sisi kliennya adalah untuk OS-nya Microsoft Windows XP 7, 8, atau 10, Linux 2, Unix 3, macOS, dan BOS. Kemudian untuk penjelajah situs atau web browser berbasis grafis atau teks, yaitu seperti Microsoft Internet Explorer, Opera, Mozilla, Conqueror, Nautilus, dan Lynx. Bagian selanjutnya itu adalah deskripsi kebutuhan. Untuk bagian 3.1, kebutuhan antarmuka eksternal, itu akan dijelaskan oleh Nur Afifah Rini Adila. Tiga, deskripsi kebutuhan. 3.1, kebutuhan antarmuka eksternal. Kebutuhan antarmuka eksternal pada perangkat lunak sistem penjualan buku bekas online atau buku book mencakup kebutuhan antarmuka pemakai, antarmuka perangkat keras, antarmuka perangkat lunak, dan antarmuka komunikasi. 3.1.1, antarmuka pemakai. Antarmuka pemakai akan dikembangkan dengan berbasis web. Pemakai berinteraksi dengan perangkat lunak sistem penjualan buku bekas online atau buku book melalui antarmuka penjelajah situs atau web browser. Perangkat lunak ini berisi berbagai menu untuk pengaksesan perangkat lunak sistem penjualan buku bekas online atau buku book berupa teks, gambar, dan angka. Perangkat lunak ini menerima masukan pemakai melalui perintah yang diklik pada mouse, diketikkan melalui keyboard, atau dioperasikan menggunakan perangkat mobile seperti handphone. Keluaran dari perangkat lunak ini dapat dilihat langsung oleh pemakai melalui layar monitor atau handphone. 3.1.2, antarmuka perangkat keras. Antarmuka perangkat keras yang digunakan dalam perangkat lunak sistem penjualan buku bekas online atau buku book adalah laptop, keyboard, dan mouse. Sistem ini tidak membutuhkan antarmuka perangkat keras yang spesifik. Semua perangkat lunak yang digunakan adalah perangkat standar dalam sistem komputer serta koneksi internet. 3.1.3, antarmuka perangkat lunak. Antarmuka perangkat lunak yang digunakan dalam perangkat lunak sistem penjualan buku bekas online atau buku book adalah sistem operasi Windows, Linux, dan lainnya, dan dapat diakses jika terhubung jaringan internet. Dibangun menggunakan bahasa pemrograman PHP dan database yang digunakan adalah MySQL. Sistem ini dapat dijalankan pada web browser apa saja. 3.1.4, antarmuka komunikasi. Sistem penjualan buku bekas online atau buku book ini merupakan perangkat lunak yang dirancang untuk memudahkan pengguna dalam membeli buku bekas secara online, dapat menampilkan informasi mengenai buku bekas yang dijual, dapat mengkategorikan jenis buku bekas, dapat mencari buku bekas yang dicari, dan pengguna dapat berkomunikasi dengan penjual. Proses komunikasi ini menggunakan metode client-server pada jaringan internet dan menggunakan protokol TCP atau IP. Selanjutnya kebutuhan fungsional. Ada ID, kebutuhan, dan penjelasan. F01 menampilkan menu login, penjelasannya memberikan fasilitas untuk masuk ke dalam sistem sebagai pengguna. Di ID F02, kebutuhannya menampilkan menu edit pengguna beli buku bekas. Penjelasannya mengupdate nama pengguna yang menggunakan sistem. Di ID F03, kebutuhannya menampilkan menu jumlah buku bekas yang dibeli. Penjelasannya menampilkan total jumlah buku yang akan dibeli pengguna. Di ID F04 menampilkan menu utama beranda buku bekas, menunjukkan penjelasan tentang sistem beli buku bekas di e-commerce. Di F05 menampilkan menu-menu buku bekas yang tersedia, halaman untuk admin dalam mengupdate ketersediaan pada buku. Di ID F06 menampilkan menu via pembayaran untuk pengguna atau pembeli buku bekas agar bisa memilih pembayaran via yang sudah disediakan. Di ID F07 menampilkan menu laporan pembelian buku bekas sebagai histori atau pemberitahuan buku apa yang sudah dibeli pengguna.
Untuk bagian selanjutnya itu adalah 3.3 model use case. Model use case akan dijelaskan di bagian akhir. Kemudian yang ke 3.4, kebutuhan non-fungsional. Ada kebutuhan kinerja. Sistem penjualan buku bekas online, buku book, memiliki kondisi yang bervariasi, yaitu memiliki fitur-fitur yang ketika dioperasikan akan melakukan sebuah tindakan tertentu dalam batas waktu yang real time. Dasar pemikiran kami, yaitu kami ingin membangun sistem yang dapat memahami kebutuhan pengguna. Adapun fitur-fitur tersebut akan dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, fitur pencarian buku. Kami berpikir bahwa sistem yang akan kami bangun sangat memerlukan fitur ini karena pembeli harus mencari judul buku yang dibutuhkan. Kebutuhan kinerjanya yaitu ketika pengguna mengakses fitur ini, maka dalam 3 detik akan menampilkan pencarian sesuai dengan kata kunci yang dimasukkan. Yang kedua, fitur pengkategorian jenis buku. Kami berpikir bahwa sistem yang akan kami bangun juga memerlukan fitur ini untuk mempermudah pembeli mencari jenis buku tertentu. Kebutuhan kinerjanya yaitu ketika pengguna mengakses fitur ini, maka dalam 2 detik akan menampilkan daftar kategori yang berisi kumpulan buku-buku bekas sesuai dengan jenisnya. Yang ketiga, fitur penampil informasi pada setiap buku. Kami berpikir bahwa sistem yang akan kami bangun memerlukan fitur ini untuk mengetahui informasi mengenai buku bekas supaya dapat memenuhi kebutuhan pembeli. Kebutuhan kinerjanya yaitu ketika pengguna mengakses fitur ini, maka dalam 2 detik akan menampilkan informasi mengenai buku bekas yang sedang dilihat. Yang keempat, fitur berkomunikasi dengan penjual. Kami berpikir bahwa sistem yang akan kami bangun memerlukan fitur ini untuk menghubungkan pembeli dengan penjual untuk mencari informasi dengan lebih detail. Kebutuhan kinerjanya yaitu ketika pengguna mengakses fitur ini, maka dalam 3 detik akan menampilkan kolom chat antara pembeli dengan penjual dengan beberapa template-template yang telah disiapkan sehingga pembeli dapat langsung berkomunikasi dengan penjual. Kemudian yang kelima, fitur pembelian atau pemesanan buku dan melakukan transaksi. Kami berpikir bahwa sistem yang akan kami bangun memerlukan fitur ini untuk melakukan pemesanan buku yang telah dipilih dan melakukan transaksi pembayaran. Kebutuhan kinerjanya yaitu ketika pengguna mengakses fitur ini, maka dalam 5 detik akan menampilkan laman transaksi seperti buku yang akan dibeli, harga buku, penggunaan voucher tertentu, dan masih banyak lainnya. Dan yang keenam, fitur pemilihan jasa ekspedisi. Kami berpikir bahwa sistem yang akan kami bangun memerlukan fitur ini supaya pembeli dapat memilih jasa ekspedisi yang dapat mengantarkan buku bekas kepada pembeli. Kebutuhan kinerjanya yaitu ketika pengguna mengakses fitur ini, maka dalam 3 detik akan menampilkan daftar jasa ekspedisi yang dapat dipilih untuk mengantarkan pesanan kepada pembeli. Kebutuhan keamanannya, sistem penjualan buku bekas online, buku book, yang akan dibangun tentunya harus memperhatikan keamanan perangkat lunak yang dirancang karena memiliki kerentanan yang dapat membuat pengguna menjadi cemas. Adapun spesifikasi kebutuhan yang tingkat kerentanannya tinggi terdiri dari persyaratan spesifikasi, desain, dan source code. Usaha-usaha yang perlu dilakukan untuk melindungi dan mencegahnya, yaitu mengidentifikasi dan mengevaluasi ancaman, membuat desain yang aman, memeriksa arsitektur dan desain, menggunakan high-level bahasa pemrograman, menerapkan standar keamanan coding, dan melakukan pengujian atau testing. Adapun beberapa kebijakan eksternal atau regulasi isu tentang keamanan yang mempengaruhi penggunaan dan desain perangkat lunak
yaitu merancang desain yang sederhana dan sekecil mungkin, mengatur hak akses yang harus diberikan dengan jelas, memeriksa setiap otoritas akses, membuat mekanisme proteksi ganda bila memungkinkan, merancang persyaratan minimal hak akses, meminimalkan jumlah mekanisme umum, dan memberikan kemudahan dalam pengoperasiannya. Maka dari itu, dibutuhkanlah sertifikasi keamanan yang sudah dipercaya supaya dapat memberi kepuasan kepada pengguna. Kebutuhan perlindungan keamanan. Sistem penjualan buku bekas online atau buku book yang akan dibangun tentunya harus memperhatikan keamanan perangkat lunak yang dirancang karena memiliki kerentanan yang dapat membuat pengguna menjadi cemas. Adapun spesifikasi kebutuhan yang concern pada keamanan di sekitar penggunaan atau proteksi oleh perangkat lunak, di antaranya authentication, security, performance, record checking, dan multi-thread safety. Dalam pembangunan perangkat lunak, kita perlu mengidentifikasi kebutuhan autentikasi identitas pengguna, seperti memeriksa status login, mencocokkan input, melakukan verifikasi, dan enkripsi data untuk mencegah pemantauan informasi sensitif dibaca oleh pihak ketiga. Adapun beberapa kebijakan eksternal tentang keamanan yang mempengaruhi penggunaan dan desain perangkat lunak, yaitu menerapkan penggunaan teknik kriptografi, penyimpanan data atau log history, pemberian fungsi ke modul-modul yang berbeda, membatasi komunikasi terhadap area tertentu, dan memeriksa integritas data. Maka dari itu, dibutuhkanlah sertifikasi keamanan yang sudah dipercaya supaya dapat memberikan kepuasan kepada pengguna. Kemudian atribut kualitas perangkat lunak. Sistem penjualan buku bekas online, buku book, tidak akan lengkap apabila tidak memiliki karakteristik kualitas. Maka dari itu, diperlukanlah beberapa tambahan karakteristik kualitas seperti jumlah transaksi yang dapat dilakukan per menit dan ramah waktu dalam proses checkout serta sistem yang user-friendly terhadap pengguna. Adapun pertimbangan yang diperlukan dalam pembangunan sistem ini yaitu yang pertama adaptability, yang kedua availability, yang ketiga correctness, yang keempat flexibility, yang kelima interoperability, yang keenam maintainability, yang ketujuh portability, yang kedelapan reliability, yang kesembilan reusability, yang ke-10 robustness, yang ke-11 testability, dan yang ke-12 usability. ID, parameter, dan kebutuhannya. Contohnya AKAvail untuk menjelaskan parameter availability. Kebutuhannya itu, sistem harus dapat beroperasi setiap harinya tanpa adanya kegagalan. Kemudian parameter reliability, sistem tidak boleh melakukan kesalahan, terutama pada tahap transaksi. Yang ketiga, ergonomi, sistem haruslah user-friendly terhadap pengguna. Kemudian yang keempat, portability, sistem harus dapat dioperasikan di berbagai jenis sistem operasi. Yang kelima, memory, sistem harus memiliki database untuk menampung data dan informasi yang didapat dari hasil penggunaan sistem oleh pengguna. Kemudian response time, kebutuhannya itu sistem harus mampu menampilkan informasi yang diperlukan dalam waktu 2-5 detik. Kemudian safety-nya itu not available. Kemudian security, sistem harus memiliki sertifikasi atau lisensi untuk menjamin keamanan sistem yang dibangun. Kemudian robustness, sistem harus memiliki sistem darurat apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Kemudian flexibility, sistem harus fleksibel dan memiliki fitur dengan fungsi-fungsi tertentu.
adaptability, sistem harus dapat beradaptasi jika pengguna menggunakan browser lain dan dapat menyesuaikan tampilannya sesuai dengan browser yang digunakan. Kemudian yang orders itu lainnya, yaitu bahasa sistem. Sistem harus paham bahasa antarmuka sistem dan fitur terjemahan apabila terdapat perbedaan bahasa antara penjual dan pembeli. Materi selanjutnya itu adalah batasan perancangan dan kerunutan yang akan dijelaskan oleh Safira Zahra. Selanjutnya, batasan perancangan, yaitu ada yang pertama sistem informasi yang dibuat hanya untuk penjualan buku bekas secara online. Kedua, tampilan web berupa stok buku yang tersedia, harga, dan pemesanan. Yang ketiga, sistem penjualan tidak melayani pengembalian atau retur. Yang keempat, penjualan di sistem ini hanya untuk buku bekas. Selanjutnya, kerunutan atau traceability. Ada data store, sifat, dan entity. Di data store ada pesanan yang sifatnya statis, yang entity-nya pesanan. Di data store ada barang atau buku bekas yang sifatnya statis. Di entity-nya barang atau buku bekas. Di data store ada bukti pembayaran yang sifatnya statis untuk bukti pembayaran. Data store pelanggan yang sifatnya statis, yang entity-nya tuh pelanggan. Admin yang sifatnya statis, yang entity-nya admin. Transaksi penjualan yang sifatnya dinamis, itu tidak ada. Cek stok barang sifatnya dinamis, itu tidak ada. Pengiriman sifatnya dinamis, itu tidak ada. Selanjutnya adalah 3.7 ringkasan kebutuhan yang akan dijelaskan oleh yang pertama itu adalah kebutuhan fungsional oleh Safira Zahra. Kemudian yang kebutuhan non-fungsional akan dijelaskan oleh Cindy Caroline. Selanjutnya, ringkasan kebutuhan fungsional. Kebutuhan fungsional adalah jenis kebutuhan yang berisi tentang proses-proses apa saja yang nantinya dilakukan oleh sistem. Kebutuhan fungsional juga berisikan tentang informasi-informasi apa saja yang harus ada dan yang dihasilkan oleh sistem. Selanjutnya, kebutuhan fungsional. Pada kebutuhan fungsional ini menggambarkan kebutuhan secara fungsi sistem informasi penjualan toko buku yang akan dikembangkan. Pada sistem penjualan ini terdapat 4 kesatuan luar yaitu pelanggan, konsumen, admin, dan pemimpin. Selain itu, kebutuhan fungsional ini pada dasarnya sistem harus mampu melakukan pendataan buku. Sistem harus mampu melakukan pendataan supplier, sistem harus mampu melakukan pendataan konsumen, sistem harus mampu melakukan proses pembelian di mana proses pembelian dalam sistem ini ada 3 jenis, yaitu pembelian tunai, pembelian kredit, dan pembelian konsinyasi. Pada kebutuhan fungsional ini dijadikan landasan untuk pengembangan sistem. Fungsi-fungsi sistem yang telah didefinisikan harus mampu dipenuhi saat pembuatan program. Bila dalam pengembangan sistem terdapat fungsi tambahan yang berguna untuk meningkatkan kualitas informasi yang dihasilkan, maka fungsi tersebut juga harus dibangun agar meningkatkan kehandalan sistem. Di sini ada tabel ID F01, deskripsinya untuk menampilkan menu login. Di ID F02 menampilkan menu edit pengguna beli buku bekas. Di ID F03 menampilkan menu jumlah buku bekas yang dibeli. Di ID F04 menampilkan menu utama beranda buku bekas. Di ID F05 menampilkan menu-menu buku bekas yang tersedia. Di ID F06 menampilkan menu via pembayaran. Di ID F07 menampilkan menu laporan pembelian buku bekas. Selanjutnya, 7.2 kebutuhan non-fungsional. Kebutuhan non-fungsional dari sistem ini menggambarkan kebutuhan perangkat yang dibutuhkan dalam pengembangan sistem. Kebutuhan non-fungsional dalam perancangan sistem ini dibagi menjadi kebutuhan perangkat keras dan perangkat lunak. Yang pertama, spesifikasi perangkat keras. Perangkat keras yang digunakan dalam penelitian ini adalah seperangkat netbook dengan prosesor Intel Atom N270, hard disk 160 GB, dan memori 1 GB. Kemudian spesifikasi perangkat lunaknya.
Perangkat lunak yang digunakan dalam penelitian ini adalah sistem operasi Windows XP, SP2, Borgen Delphi, dan MySQL. Kemudian ada ID dan deskripsinya. ID NF01. Sistem harus dapat beroperasi setiap harinya tanpa adanya kegagalan. NF02. Sistem tidak boleh melakukan kesalahan, terutama pada tahap transaksi. NF03. Sistem haruslah user-friendly terhadap pengguna. NF4. Sistem harus dapat dioperasikan di berbagai jenis sistem operasi. NF05. Sistem harus memiliki database untuk menampung data dan informasi yang didapat dari hasil penggunaan sistem oleh pengguna. Kemudian NF06. Sistem harus menampilkan informasi yang diperlukan dalam waktu 2-5 detik. NF07. Sistem harus memiliki sertifikasi untuk menjamin keamanan sistem yang dibangun. NF08. Sistem harus memiliki sistem darurat apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. NF09. Sistem harus fleksibel dan memiliki fitur dengan fungsi-fungsi tertentu. NF10. Sistem harus dapat beradaptasi jika pengguna menggunakan browser lain dan dapat menyesuaikan tampilannya sesuai dengan browser yang digunakan. NF11. Sistem harus memiliki pilihan bahasa antarmuka sistem dan fitur terjemahan apabila terdapat perbedaan bahasa antara penjual dan pembeli. Kemudian NF12. Sistem harus memiliki fitur-fitur seperti pencarian buku, pengkategorian jenis buku, penampil informasi buku, berkomunikasi dengan penjual, pembelian atau pemesanan buku, dan pemilihan jasa ekspedisi. Kemudian NF13. Sistem harus rajin melakukan backup data untuk mencegah kehilangan data-data penting. Baiklah, untuk selanjutnya kita akan membahas tentang use case. Yang pertama adalah use case diagram yang akan dijelaskan oleh Cindy, kemudian user story yang akan dijelaskan oleh Ahmad Reza, lalu use case scenario yang akan dijelaskan oleh Afifah, kemudian activity diagram akan dijelaskan oleh Cindy, dan sequence diagram akan dijelaskan oleh Safira Zahra. Yang pertama adalah use case diagram oleh Cindy. Oke, untuk use case diagram itu, yang pertama itu user akan melakukan tindakan mencari buku yang akan dibeli dan membeli serta memesan buku yang include dengan melakukan transaksi pembayaran buku. Kemudian admin bertugas untuk mengelola database yang termasuk mencari buku yang akan dibeli dan juga membeli dan memesan buku. Kemudian supervisor itu bertugas untuk mengupdate stok produk. Baiklah, untuk selanjutnya itu adalah user story. Jadi berdasarkan use case di atas, user story untuk sistem jual beli buku bekas online BukuBook yang saya bisa tuliskan adalah sebagai berikut. Yang pertama, sebagai user, saya bisa mencari buku yang akan dibeli. Kemudian selanjutnya adalah sebagai user, saya bisa membeli dan memesan buku. Lalu yang ketiga adalah sebagai admin, saya bisa mengelola database sistem jual beli buku bekas online BukuBook. Kemudian yang keempat adalah sebagai supervisor, saya bisa mengupdate stok produk. Selanjutnya adalah use case scenario yang akan dijelaskan oleh Afifah. Selanjutnya itu use case skenario. Nama use case-nya login, dengan aktornya adalah pembeli. Yang skenario normalnya yaitu aktor memasukkan username dan password dengan sistem memvalidasi username dan password, kemudian masuk ke tampilan awal. Skenario alternatifnya yaitu 1, aktor memasukkan username dan password, kemudian sistem memvalidasi username dan password. Sistem menampilkan pesan login tidak valid. Kemudian aktor memasukkan username dan password yang valid. Sistem mengecek validasi username dan password. Kemudian sistem masuk ke tampilan awal. Nama use
case. Yang kedua, nama use case-nya yaitu mencari buku. Aktornya yaitu pembeli. Aktor memasukkan kata kunci atau jenis buku yang dicari. Reaksi sistemnya yaitu mencari kata kunci atau jenis buku yang dicari dan menampilkan buku dengan kata kunci atau jenis yang sesuai. Kemudian, aktor memilih buku yang diinginkan. Reaksi sistemnya yaitu menampilkan informasi tentang buku yang dipilih. Skenario alternatif, aktor memasukkan kata kunci atau jenis buku yang dicari. Reaksi sistemnya yaitu mencari kata kunci atau jenis buku yang dicari. Dan kemudian sistem menampilkan pesan kata kunci atau jenis buku tidak ditemukan. Kemudian aktor memasukkan kata kunci atau jenis buku yang valid. Reaksi sistemnya yaitu mencari kata kunci atau jenis buku yang dicari dan menampilkan buku dengan kata kunci atau jenis yang sesuai. Kemudian aktor memilih buku yang diinginkan. Kemudian sistem menampilkan informasi tentang buku yang dipilih. Yang ketiga, yaitu use case membeli atau memesan buku dengan aktornya yaitu pembeli. Aksi aktor yaitu memilih buku yang akan dibeli, memasukkan buku yang akan dibeli ke keranjang, kemudian aktor mengklik check out. Reaksi sistemnya yaitu memvalidasi pesanan, kemudian menampilkan halaman informasi pembelian, kemudian menampilkan forum alamat pengiriman. Kemudian aktor menuliskan alamat pengiriman. Sistem memvalidasi alamat pengiriman dan menampilkan pemilihan jasa pengiriman. Kemudian aktor memilih jasa pengiriman dan sistem memvalidasi jasa pengiriman, kemudian menghitung jumlah pembayaran. Menampilkan jumlah pembayaran pada halaman dan menampilkan pilihan pembayaran. Kemudian aktor memilih jenis pembayaran, sistem memproses jenis pembayaran dan menampilkan kode pembayaran. Aktor, kemudian pembeli melakukan pembayaran pada jenis pembayaran yang dipilih, sistem memproses pembayaran, dan kemudian memproses pesanan. Selanjutnya itu adalah activity diagram yang akan dijelaskan oleh Cindy Caroline. Yang keempat, activity diagram. Yang pertama ada proses login akun. Di sini ada admin sebagai pengelola database-nya, kemudian user yang melakukan tindakannya. Kemudian ini sistem penjualan buku bekas online. Prosesnya itu kita mulai, kemudian melakukan login, kemudian kita validasi kepemilikan akun. Apakah akun valid? Jika tidak, maka akan kembali ke halaman login, dan jika iya, akan masuk ke antarmuka sistem, kemudian selesai. Yang kedua, mencari buku. Prosesnya itu mulai, kemudian mencari buku yang akan dibeli, kemudian menampilkan jenis buku, sistem buku yang dijual, dan menampilkan informasi buku, kemudian selesai. Yang ketiga, membeli dan memesan buku. Yang pertama itu mulai, kemudian membeli dan memesan buku, kemudian mengkonfirmasi ketersediaan stok. Ketersediaan stok, jika tidak, maka akan menampilkan notifikasi stok habis. Jika iya, akan menampilkan antarmuka pemesanan buku, kemudian kembali ke user, melakukan transaksi pembayaran buku, kemudian memilih metode pembayaran, konfirmasi kecukupan saldo, apakah saldo cukup, jika tidak, akan menampilkan notifikasi saldo Anda tidak cukup, dan jika iya, akan menampilkan notifikasi pembayaran sedang diproses, kemudian sistem selesai. Yang keempat, mengelola database. Ini dilakukan oleh admin dalam sistem penjualan buku bekas online, buku buku. Sistemnya dimulai, kemudian admin akan mengelola database, kemudian bercabang 3. Yang pertama, database akun pengguna, kemudian database informasi buku, dan database transaksi jual-beli, kemudian selesai. Yang kelima, mengupdate stok produk.
dilakukan oleh supervisor dalam sistem penjualan buku bekas online buku-buku. Dimulai kemudian mengupdate stok produk, kemudian menghitung jumlah stok yang akan diupdate, mengganti informasi jumlah stok, dan menampilkan notifikasi jumlah stok telah diubah, kemudian selesai. Bagian selanjutnya itu adalah sequence diagram yang akan dijelaskan oleh Safira Zahra. Selanjutnya sequence diagram. Yang pertama sequence diagram login. Yang pertama member, pilih forum. Kedua dia login. 3 verifikasi login. Keempat login berhasil. Terakhir masuk ke form member. Selanjutnya sequence diagram pemesanan. Member yang pertama memasuki menu buku, lalu dia memilih buku, lalu ke informasi buku, lalu ke data pemesanan. Dalam data pemesanan, dia langsung masuk ke informasi nomor order dan total. Selanjutnya, sequence diagram pembayaran. Member memilih form pembayaran. Selanjutnya, memasukkan data pembayaran. Yang ketiga, informasi pembayaran. Selanjutnya, di sequence diagram pengecekan, marketing itu memilih form pembayaran, lalu masukkan nomor transfer member, dan terakhir informasi nomor transfer. Selanjutnya, marketing memilih form pemesanan. Maksudnya sequence diagram pengaturan pesanan, marketing pilih form pemesanan, lanjut ke periksa member pesanan, lanjut ke data member pemesan, lalu memverifikasi pembayaran dan informasi pengiriman pesanan. Selanjutnya, sequence diagram pelaporan penjualan. Marketing masuk halaman admin, selanjutnya masuk ke form buku, ketiga pilih laporan buku, keempat tampil laporan buku, selanjutnya masuk ke form pemesanan, lalu pilih laporan pemesanan, dan terakhir informasi laporan pesanan. Jadi itu tadi adalah penjelasan dari kami mengenai sistem penjualan buku bekas online BukuBook mulai dari tahap planning hingga tahap analisis. Kami memohon maaf bila ada kekurangan ataupun kesalahan. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.